Selamat pagi anak-anak. Jadi sekarang kita belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, di sini tetap kalian buat sebuah diagram kartesius. Jadi, di sini adalah kuadran 1. Kuadran itu singkat dengan KW ya. Berarti di sini kuadran 1. Di sini kuadran 2. Kuadran 3 dan kuadran ke-4. Jadi di sini kuadran 1 itu kan nilainya berada di antara 0 sampai 90. Berarti di kuadran 1 sudutnya berada di antara 0 sampai 90. Dan kuadran 2 sudutnya 90 sampai 180 derajat. Dan di kuadran ketiga, sudutnya berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan di kuadran keempat, berada di antara 270 dan 360. Oke. Perbandingan trigonometri sudut berelasi ini adalah kita menghitung nilai sudut di luar sudut istimewa. Jadi sudut-sudut istimewa kemarin yang kalian hafalkan itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi, bagaimana jika di soal ditanya misalkan berapa nilai dari cos 120 derajat? Nah, 120 derajat itu kan di luar sudut istimewa. Jadi, untuk membahas masalah itu, kalian perhatikan terlebih dahulu. Di sini kita akan berpatokan dengan sumbu X. Ini sumbu X ya. Garis tidur ini adalah sumbu X. Jadi, untuk di antara 0 sampai 90 derajat ini kan ada sudut istimewa. Jadi, kalian bisa mulai dari kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua ini, jika kita bermulai dari sumbu X, ini kan sumbu X-nya. Jadi, kalau sumbu X ke atas, nah, dari 180 ke 90 berarti kan berkurang. Jadi, nanti rumus yang kalian dapat adalah 180 dikurangin alfa. Ya, ingat dari sumbu X, nah sumbu X ini ke atas berarti 180 derajat dikurangin alfa. Terus untuk di kuadran ketiga kita berawal dari sumbu X. Nah sumbu X berarti kan dia ke bawah. Kuadran ketiga ke bawah. Nah dari 180 derajat menuju 270 derajat ini kan artinya bertambah. Makanya di sini rumusnya nanti adalah 180 derajat ditambah alfa. Sudah? Sekarang di kuadran keempat, 360 derajat ke 270 derajat. Karena kita bermain di sumbu X, berarti ini turun. Nah, dari 360 ke 270 berarti kan berkurang. Jadi nanti rumus yang kalian dapat di sini adalah 360 derajat dikurangin alfa. Kenapa di kuadran 1 tidak Miss bahas? Karena di kuadran 1 ini kan sudut yang berada di antara 0 sampai 90 derajat. Di sini ada sudut istimewa semua, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini sudah kalian hafalin semua. Ya. Jadi, ingat kalau di kuadran kedua kita berpatokan dengan sumbu X. Kalau di kuadran kedua berarti 180 derajat dikurangin alfa. Di kuadran ketiga karena dia turun dari 180 ke 270 itu bertambah, maka 180 derajat ditambah alfa. Dan untuk di kuadran keempat itu sumbu X-nya 360 turun ke 270, maka 360 dikurangin alfa karena dia semakin berkurang hasilnya. Oke, jadi Miss masuk ke contoh soal langsung.
Nah, sebelum masuk contoh soal, anak-anak perlu ingat ya, semua sinden tangannya kosong. Berarti semua di kuadran 1 semuanya positif. Ya, kuadran kedua, kuadran 1. Nah, ini kuadran kedua. Jadi di kuadran kedua yang positif hanya sin. Yang di kuadran ketiga yang positif hanya tan. Dan di kuadran keempat yang positif hanya cos. Oke, ingat ya. Sini sin positif, tan positif, cos positif. Jadi misalkan contoh soalnya adalah cos 120 derajat. Nah, 120 ini berada di kuadran keberapa? Kalian lihat. 120 berada di sini ya. Berada di kuadran kedua, yaitu berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti rumusnya adalah 180 dikurangin alfa. Berarti cos 120 ini berada di kuadran ke 2 atau KW2. Jadi cos 120 derajat adalah cos, kita lihat di kuadran kedua itu kan 180 derajat dikurangi alfa. Berarti cos 180 derajat dikurangi berapa? Hasilnya 120. Nah, berarti 120 berapa? Berarti cos 180 derajat dikurangi berapa? Hasilnya 120. Nah, 180 derajat dikurangi 60 derajat itu hasilnya 120 kan? Karena 180 kurangi 60 adalah 120. Jadi yang kalian cari hasilnya di sini adalah ini. Pengurangannya. Berarti cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat adalah 1/2. Jadi kalian lihat di sini anak-anak, 1/2 cos di kuadran kedua. Di kuadran kedua kan yang bernilai positif hanya sin. Berarti di sini jawabannya adalah negatif 1/2. Karena di kuadran kedua hanya sin yang positif, sedangkan cos dan tan bernilai negatif. Ini kan cos, jadi cosnya bernilai negatif. Dapat kalian hasil negatif 1/2. Oke, untuk yang nomor 2, tan 315 derajat. 315 berada di kuadran, ini kuadran 4 ya, karena 270 derajat sampai 360 derajat, di sini ada 315. Berarti tan 315 derajat ini berada di kuadran ke-4. Jadi rumus di kuadran ke-4 adalah 360 derajat dikurangin alfa. Berarti di sini tan 360 derajat dikurangi berapa? Hasilnya 315. Jadi 360 dikurangin 45 derajat, hasilnya adalah 315. Berarti yang kalian gunakan di sini nanti adalah alfanya, yaitu 45 derajat. Berarti tan 45 derajat berapa? Adalah 1. Jadi kita cek di kuadran keempat, apa yang bernilai positif? Nah, kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Berarti sin dan tannya negatif. Berarti di sini jawabannya adalah negatif 1. Oke, selesai. Selanjutnya, nomor 3, ditanya tan 240 derajat. Nah, 240 derajat berada di kuadran ke, nih ya, antara 180 dan 270, di sini ada 240. Berarti berada di kuadran ketiga. Sedangkan kuadran ketiga rumusnya adalah 180 derajat ditambah alfa. Berarti dia terletak di kuadran ke-3 atau KW3 dengan rumus tan
360 derajat. Sorry nak. Tan. Yang koordinat ketiga kan 180 derajat tambah alfa. Berarti tan 180 derajat tambah berapa? Hasilnya 240. Oke, berarti ditambah 60 derajat. Nah, berarti yang kalian hitung adalah tan 60. Tan 60 derajat. Berapa tan 60 derajat? Tan 60 derajat adalah akar 3. Jadi kalian lihat sekarang anak-anak, di koordinat ketiga yang bernilai positif apa? Tan, jadi tannya sudah positif ya. Berarti jawabannya akar 3. Oke, selanjutnya masuk ke contoh soal nomor 4, sin 150 derajat. Berarti koordinat maksudnya soal keempat. Nah, 150 ini berada di kuadran ke 2 ya, karena ada di antara 90 dan 180. Di sini ada angka 150. Berarti sin 150 ini berada di kuadran ke 2. Kita lihat rumus kuadran kedua apa? 180 derajat dikurangin alfa. Berarti sin 180 derajat dikurangi berapa agar 150? Berarti 180 kurangin 30 derajat. Karena 180 kurang 30 hasilnya 150. Berarti yang kalian hitung /30 derajatnya. Jadi sin 30 derajat adalah berapa? 1/2. Perhatikan di koordinat kedua. Koordinat kedua sinnya bernilai apa? Positif. Berarti jawabannya 1/2. Selesai.